Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Entu Channel. Di sini Entu ingin membahas seputar editing atau desain yang menggunakan aplikasi Photoshop. Di sini saya menggunakan CC 2019 untuk aplikasi Photoshopnya ya. Jadi yang udah versi agak terbaru. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita buka aplikasinya, nggak perlu menunggu lama-lama, nanti durasinya kepanjangan. Ya, kita tunggu loadingnya dulu. Ya, ini tampilannya seperti ini masih dalam proses loading ya, belum berjalan sepenuhnya aplikasinya, jadi ditunggu saja dulu untuk sementara. Di sini saya pakai laptopnya Asus. Untuk speknya nanti bisa dilihat di kolom deskripsi. Ya, untuk tampilan awalnya saat aplikasi sudah bisa dijalankan seperti ini. Di situ ada itu bekas recent saya membuat desain, dan itu untuk membuat tab baru atau open itu untuk membuka file yang sudah teman-teman miliki. Mungkin nanti di sini saya akan mulai dari awal aja, dari new ya, nggak usah buka yang udah saya buat karena nanti mungkin teman-teman ada yang belum paham. Jadi kita klik new, kita bisa atur namanya di sana, kita juga bisa ngatur ukurannya juga di sana juga bisa, itu di bawahnya itu. Kemudian ini saya beri nama tes. Terus untuk kertasnya itu bisa ada pilihannya berbagai macam, bukan kertas ya, backgroundnya untuk bahannya kita custom aja. Di sini ukurannya satuannya sudah saya ganti cm sebelumnya. Itu untuk resolusinya. Kalau untuk teman-teman, jika nanti ukurannya itu kecil, kita resolusinya kita pakai 300. Kalau nanti ukurannya besar, misalnya seperti buat banner, itu kita pakai 100 saja. Nanti kalau kita pakainya terlalu besar, nanti ya resolusinya nanti ukuran filenya juga akan menjadi lebih besar. Itu sampai 1 giga lebih ya. Makanya dari itu resolusinya nanti kita ganti ke 100 saja biar lebih ringan. Ya, sekitar ya 13 megabyte untuk ukuran filenya. Jika kita pakai resolusinya 300 ya mungkin akan terlalu besar. Itu kecuali kalau gambarnya teman-teman seukuran A3 atau seperti foto, itu kita bisa pakai 300 resolusinya. Ya, seperti itu. Kalau sudah ditentukan lalu klik OK, tunggu prosesnya dan tunggu sampai selesai. Di sini N2 belum mau membuat sebuah desain, tapi hanya menjelaskan tools apa saja yang ada di Photoshop ini ya. Itu pertama untuk pointer atau untuk ya seperti menggeser gambar, untuk memindahkan gambar, atau seperti menggeser layarnya itu tampilannya. Ya, selanjutnya itu ada rectangle marquee tool, atau kita bisa menggunakannya untuk menentukan batas-batasan gambar mana yang ingin kita pilih. Jika tidak ingin membentuk kotak, kita bisa pakai yang bawahnya itu kita untuk membentuknya lebih fleksibel, jadi menentukan garis mana yang mau kita bentuk. Dan kalau itu bawahnya itu misalnya kita mau mengganti warna suatu area yang sudah kita pilih, secara otomatis area yang kita pilih tadi akan berubah warna semuanya. Dan ini ada tool untuk mengecrop atau untuk memotong gambar nantinya. Itu juga untuk menambahkan warna pada gambar teman-teman semuanya ya. Ini sampai ke bawah itu juga masih menambahkan warna ya, untuk menyesuaikan warna. Itu juga kalau mau teman-teman manual mau warnainya ya, nggak mau secara blok atau keseluruhan. Itu kalau teman-teman mau membentuk seperti layaknya cap stempel juga sudah ada bentuknya. Itu untuk memilih jenis kuasnya yang akan digunakan nanti itu apa. Kan ada yang bentuk kayak semi pelok gitu, ada yang kuas brush biasa, ada yang macam-macam kuasnya, bisa teman-teman atur sendiri. Itu untuk menghapus ya, untuk menghapus warna atau menghapus gambar mungkin teman-teman gitu ya. Terus itu untuk memberikan warna blok, misalnya kita sudah memilih area yang ditentukan, terus kita mau ngeblok warnanya bisa menggunakan tools itu juga untuk
Tools ini digunakan untuk mengeblur gambar, itu juga sama, untuk yang mungkin lebih efeknya berbeda, itu untuk menentukan titik atau menseleksi gambar yang ingin kita pilih untuk kita warnai, dan itu untuk menambahkan teksnya teman-teman bisa milih berbagai macam font, sudah mendukung ya kalau di sisi ini. Itu untuk pointer biasa, yaitu untuk menggantikan fungsi jadi pointer kembali seperti semula. Di bawahnya juga ada itu untuk menginsert shape di situ, atau menginsert bangun datar. Kita bisa memilih berbagai bentuk bangun datar yang kita mau, dan kita juga bisa mengeditnya secara manual jika teman-teman ingin bentuk yang lain mungkin. Terus di bawah juga ada hand tool, itu untuk menggeser gambar pada layar kita. Nah, bawahnya itu untuk zoom in atau zoom out. Ya, kita kembali ke atas. Di sini ada file. Dari menu file kita bisa memilih, kita bisa ekspor, import gambar, atau membuka editan yang sebelumnya kita udah edit, atau kita membuka tab baru seperti itu ya. Di sini banyak pilihannya, bisa teman-teman baca sendiri ya, seperti itu ya. Kita juga bisa mengatur bentuk kertas atau medianya nanti. Kita juga bisa untuk menyimpan, itu save as, itu berada di menu file. Kita bisa import gambar, kita langsung print. Itu juga ada petunjuknya untuk shortcut tombol pada keyboard. Terus kita juga di menu edit, kita untuk mengedit gambarnya. Misal kita ingin memberikan efek-efek tertentu gitu pada gambar kita mau membentuk ya semau kita lah, lebih free di sini, lebih bebas kalian berkarya seperti apapun yang kalian mau, seperti itu. Yaitu efek-efeknya, misal kita mau buat 3D, kita mau bentuk seperti bola, seperti Google Map yang bentuk bola gitu juga bisa. Kita juga banyak efeknya di sini. Terus image, di menu image ini kita bisa mengatur dari kecerahan gambar layar, bukan layar ya, lebih tepatnya gambarnya. Kita mau lebih ke efek seperti apa, mungkin dari warnanya juga. Itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut saat nanti kita mulai mengedit sebuah project ya, seperti ini. Ini hanya sekedar pengenalan, teman-teman bisa mempelajari sendiri di rumah. Intinya untuk mahir dalam membuat karya pada Photoshop itu, teman-teman cuma sering belajar dan berlatih. Jangan ragu untuk berlatih, karena dengan berlatih nanti kita akan semakin pandai. Seperti itu teman-teman. Ini untuk layarnya, kita bisa ngedit layar di sini, kita bisa nambahkan layar, menghapus layar dan lain sebagainya, seperti itu. Bisa juga dari sana untuk menambahkan layar pada pojok kanan bawah. Gunanya duplikat layar itu misalnya kita ada satu gambar yang ingin kita tumpuk, seperti ya editing menumpuk gambar seperti itu bisa. Tinggal gambarnya kita copy. Nah, nanti dia akan menumpuk dan tinggal kita menatanya ingin seperti apa, seperti itu. Ya, ini sebenarnya yang di atas ini sama yang di samping kanan kiri bawah itu juga seperti itu, cuma bedanya ini toolsnya sudah ditampilkan di sisi bagian kiri maupun kanan serta di atas bawah. Ya, kita ini percobaan melakukan select gambar ya, kita bisa menggerakkannya, atau kita mungkin mau memberi warnanya seperti itu, atau kita menghapus selectnya juga bisa. Ctrl D itu tadi, atau di selectnya pada menu select kita pilih cancel gitu. Nah, ini untuk filternya juga untuk editing seperti blur, ngasih efek-efek warna seperti itu ya. Jadi teman-teman tinggal baca-baca sendiri, di situ juga udah ada petunjuknya. Teman coba-coba, nggak usah ragu, nggak usah takut untuk coba-coba, karena tidak akan merusak aplikasinya. Mungkin akan projectnya gagal atau semacamnya, jangan takut, karena semua bisa diunduh atau dibatalkan ya, seperti itu.
Ini untuk memberikan efek 3 dimensinya seperti apa yang teman-teman mau. Di sini belum menyala karena nggak ada gambar yang saya input di sini. Sini masih kosongan. Nanti kalau udah mulai mengedit, ada teman-teman udah kasih gambar, dia akan menyala hitam cerah seperti yang contohnya itu ya, yang nyala-nyala itu seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk viewnya juga untuk melihat kita bisa zoom out zoom in dari situ menu view. Untuk kita mau ngasih garis pinggir seperti layaknya Microsoft Word. Ya sebenarnya menunya semuanya sama ya, intinya cuma buat memberikan efek-efek yang bermacam-macam seperti itu. Jika teman-teman juga ada pertanyaan mungkin belum kurang paham, itu di sebelah menu Windows juga ada menu help untuk membantu teman-teman. Itu ini ya untuk tampilan-tampilan tools yang teman-teman inginkan. Sebenarnya fungsinya sama semua, cuma lebih mempermudah lagi agar teman-teman tidak mencari-cari di menu edit, layer, dan type seperti itu. Jadi teman-teman tinggal pilih di menu Windows tools apa yang ingin teman-teman tampilkan seperti itu. Ya seperti contohnya di layar ya, itu kan toolsnya bisa diganti-ganti sesuai apa yang teman-teman inginkan seperti itu. Ya itu toolsnya sebenarnya sama aja kok sama yang di sebelah kiri, cuma itu ya sesuai tampilan teman-teman yang lebih mudahnya lagi biar nggak bingung. Nanti di sini kita akan mencoba membuat sebuah sapes atau bangun datar. Ini untuk sebagai contoh gitu ya. Ini menunya bisa teman-teman tarik, teman-teman juga bisa merubah bentuknya, gambarnya, ukurannya. Nanti misal udah teman-teman insert gambar, udah masukin gambar, teman-teman bisa mengatur gambarnya nanti mau seperti apa bentuknya, ukurannya seperti apa, gitu bisa diatur. Nah ini untuk menambahkan simbol-simbol gitu pada teks. Mungkin teman-teman mau memasukkan huruf-huruf tertentu ya layaknya seperti simbol, itu bisa teman-teman lakukan di situ. Terus untuk menunya itu karakternya juga ada font, ukuran font, jenis font, ketebalan font, spasi juga ada di situ. Spasi font itu maksudnya ya jarak antar hurufnya, itu bisa teman-teman atur apakah teman-teman ingin tulisannya itu rapat atau ingin ya ada tenggangnya, ada ya mana ya, ada spasinya lah. Tuh, ada layar. Nah, ini kita coba buat sapes ini yang standarnya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat tuh ada pemilihan warna, ada pemilihan jenis, model, garis pinggir, macam-macam. Teman-teman bisa menentukan sudutnya juga. Lalu kemudian teman-teman juga bisa menggesernya. Ini misalnya menu seperti ini. Dan teman-teman juga bisa membolak-balik shape-nya atau bangun datarnya, mau yang kuning di belakang atau yang hitam di belakang, tinggal teman-teman pindah ke layarnya. Ini saya zoom itu untuk teman-teman lihat ya lebih dekat, ya itu seperti itu bisa kita geser-geser. Dan di Photoshop CC ini juga udah ada bantuan garis lainnya supaya teman-teman bisa lebih presisi lagi dalam menaruh gambar. Dan sini juga nama-nama layarnya juga bisa kita rubah dan kita bisa gonta-ganti seperti saya bilang tadi. Teman-teman pengennya gimana, membuat hitamnya di atas atau kuningnya di bawah, atau membuat potongan juga bisa teman-teman ya. Di sini banyak sekali tools-toolsnya, nanti ya lebih lengkapnya akan saya jelaskan pada next video ya, seperti itu. Karena di sini N2 Channel hanya masih memberikan seputar pengenalan tools-tools apa saja yang ada pada teman-teman. Untuk next video kita akan mencoba membuat desain sederhana untuk sebagai contoh. Jika teman-teman semua suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, share, comment, and like.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.